Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kita pada malam hari ini bisa kembali berkumpul di masjid ini, insyaallah dalam rangka untuk kembali membuka kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala untuk kita pelajari apa yang beliau sampaikan di dalamnya terkait dengan masalah akidah. Pada kesempatan yang lalu telah kita baca beberapa hal terkait dengan permasalahan kuburan, ya, di mana Syekh dalam kitab ini menjelaskan kepada kita tentang berbagai perkara-perkara, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan tauhid atau menguranginya. Maka diantaranya adalah yang berkaitan dengan kuburan, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kuburan. Dan telah kita baca dari penjelasan Syekh beberapa petunjuk Nabi SAW. Dalam hal ini adalah beberapa larangan-larangan dari Rasulullah SAW terkait dengan kuburan, ya. Dimulai dari yang pertama beliau sampaikan adalah tentang sikap ghulu terhadap orang-orang soleh. Maka itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidak boleh kita itu bersikap ghulu kepada orang soleh, karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah ghulu mereka, sikap ghulu mereka, ya. Maka beliau tidak menyukai apabila di antara umat ini yang bersikap ghulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah, kita tahu sendiri, manusia yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala secara mutlak. Kita nggak boleh berlebihan di dalam memuji beliau, apalagi terhadap orang-orang yang tentunya kedudukannya pasti di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka larangan sikap ghulu terhadap mereka lebih keras lagi, ya kan? Kemudian juga dalam apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada kita agar tidak membangun kuburan, ya, atau dalam paragraf ini adalah intinya adalah dalam ketika kita berkaitan dengan kuburan itu tidak boleh meninggikan kuburan melebihi yang sewajarnya, ya. Sehingga dinukilkan di sana bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk meratakan kuburan-kuburan yang tinggi. Kemudian juga telah disampaikan oleh penulis hafizahullah taala larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mengapur kuburan atau menyemennya, ya. Intinya adalah membangun kuburan, membuat bangunan pada kuburan tersebut. Maka ini termasuk perkara yang dilarang. Sebagaimana juga yang terakhir kita baca kemarin, paragraf yang ini, di mana Rasulullah SAW memperingatkan kita jangan sampai menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, di mana beliau menyatakan la'natullahi 'alal yahudi wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, yaitu sebagai tempat-tempat ibadah, ya. Kemudian beliau lanjutkan, ya, kemarin sampai sini, ya. Beliau lanjutkan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda masih terkait dengan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, yaitu umat terdahulu, mereka dahulu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai masjid-masjid. Nanti akan kita ketahui yang dimaksud dengan masjid di sini adalah intinya tempat peribadahan, baik itu ada bangunannya ataupun tidak. Maka beliau mengatakan ala fala tattakhidul qubur masajid.
Maka ketahuilah, jangan sampai kalian itu menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Ya, jadi sangat tegas sekali di sini Rasulullah SAW melarang kita menjadikan kuburan itu sebagai tempat peribadahan, baik itu sholat ataupun baca Quran. Tentunya kan baca Quran termasuk ibadah ya, dan lain sebagainya. Ya, karena itu adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ternyata menyebabkan mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperjelas tentang hal ini, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Wattikhadhuha masajida ma'nahu as-salatu 'indaha wa illam yubna masjidun 'alaiha." Yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid maknanya adalah salat di sekitar kuburan. Ya, salat di kuburan intinya gitu ya, salat di kuburan. Wa illam yubna masjidun 'alaiha, meskipun tidak dibangun bangunan berupa masjid padanya. Nah, ini termasuk larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena kalimat masjid dalam bahasa Arab kita ketahui dia adalah isim makan ya. Isim makan yaitu satu kata yang menunjukkan sebagai satu kata yang menunjukkan sebuah tempat dilakukannya fi'il sujud. Sujud itu adalah ibadah. Ya, isim makan ya, berarti tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah. Jadi ketika Rasul SAW mengatakan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, maknanya menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah, dan ibadah yang terbesar adalah salat. Maka menunjukkan salat di kuburan enggak boleh. Salat di kuburan tidak boleh. Jika ada yang bertanya, loh, katanya boleh salat jenazah di kuburan. Boleh enggak? Salat mensolati mayit di kuburan ketika kita misalnya takziah kemudian sudah terluput dari waktu disolatinya dan mayit ternyata sudah dikuburkan, maka dibolehkan untuk sholat atau mensolati jenazah itu di kuburan kan, ya enggak? Maka apa jawabannya? Itu sholat jenazah itu pada hakikatnya dia intinya adalah mendoakan mayit, mendoakan si mayit, dan tidak didapatkan dalam ibadah sholat jenazah ini tadi adanya ruku dan sujud. Maka berbeda hukumnya dengan sholat yang biasa kita lakukan seperti sholat sunnah, sholat wajib yang ada ruku dan sujudnya. Maka hukumnya berbeda, berbeda. Jadi dia hakikatnya adalah kita mendoakan mayit dengan tata cara tertentu, yaitu tata cara sholat jenazah. Sehingga sholat jenazah itu merupakan kekhususan ya, bisa kita katakan demikian, sholat yang dibolehkan di kuburan. Adapun sholat secara umum maka tidak dibolehkan. Sholat secara umum maka tidak dibolehkan, baik itu antum sholat taubat di situ, sholat apalagi misalnya istikharah di situ, atau mungkin sholat-sholat yang lainnya tidak dibolehkan. Ya, karena ada larangan ini. Baik. Beliau mengatakan, fakullu maudhi'in qusida lis-salati fihi faqad ittukhidha masjidan. Maka semua tempat yang dituju untuk sholat padanya, maksudnya dijadikan untuk tempat sholat, faqad ittukhidha masjidan, maka tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Makanya dalam hadis ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi Rasulullah SAW itu memiliki keistimewaan, kekhususan yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi yang lain. Ya, ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW dan syariat beliau SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bahwasanya telah dijadikan bumi secara keseluruhan ya, telah dijadikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat ibadah, wa tahuran, dan sebagai tempat untuk sebagai alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Jadi dimanapun kita misalkan kita sedang bersafar di mana gitu, terus sudah masuk waktu sholat, sebenarnya nggak ada keharusan untuk mencari-cari masjid. Ketika kita bersafar, apalagi ketika misalkan di hutan atau di padang pasir, ya, di sini nggak ada padang pasir, hutan gitu aja ya. Mungkin sedang hiking naik gunung dan seterusnya,
Waktu sholat tiba, apakah harus cari masjid, bangunan yang bernama masjid? Enggak mungkin. Maka alhamdulillah agama ini mudah. Ini semua bumi itu telah dijadikan sebagai tempat untuk sholat bagi kita. Tentunya ada pengecualian ya. Ada pengecualian, yaitu ini maqbarah, kuburan, dan juga hammam. Hammam itu pemandian, ya, pemandian, tempat pemandian. Maka itu pengecualian tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya. Jadi semua tempat yang ditujukan untuk sholat padanya atau dijadikan sebagai tempat sholat, maka itu bisa dikatakan sebagai masjid. Makanya hadis tentang bumi ini dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci, hadis yang ini ya, itu memperjelas makna yang ada dalam hadis sebelumnya tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya larangannya itu tidak hanya terkait dengan membangun bangunan yang bernama masjid, tidak hanya itu saja. Bahkan larangannya mencakup juga ibadah-ibadah apa saja yang dilaksanakan di tempat itu, khususnya sholat. Ya, nggak boleh kita sholat di kuburan, ya, karena itu telah melanggar larangan-larangan tersebut. Nah, kira-kira jelas ya. Fa idza bunya 'alaiha masjidun fal amru asyad. Namun apabila di atas kuburan itu kok ternyata dibangun bangunan berupa masjid, tentunya bagaimana? Al-amru asyad, perkaranya lebih berat lagi, karena dia mengandung atau mencakup melanggar dua larangan yang telah diterangkan sebelumnya. Larangan pertama adalah membangun bangunan di atas kuburan. Yang kedua, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ya kan? Berarti perkaranya lebih besar. Kalau hanya sholat saja tidak ada bangunan di situ, itu sudah terlarang. Apalagi kalau dijadikan bangunan masjid, maka itu lebih terlarang lagi. Karena selain ada pelanggaran terhadap larangan sholat di situ, juga ada pelanggaran terhadap larangan membangun bangunan. Jelas ya? Ya, inilah petunjuk Rasulullah SAW terkait permasalahan kuburan, yang mana beliau SAW memberikan petunjuk seperti ini dalam rangka untuk menjaga tauhid umat, menjaga tauhid kita. Karena memang rawan sekali ya permasalahan kuburan ini menghantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan, sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, bahwasanya awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini di masanya kaum Nabi Nuh, yang itu bermula dari bermula dari pengagungan yang berlebihan terhadap orang soleh. Ada orang soleh meninggal dunia kemudian dijadikan patung dan seterusnya, akhirnya disembah patung tersebut. Artinya terkait dengan masalah orang soleh yang meninggal dunia, terkait dengan kuburan, ini permasalahan yang sangat rawan terjadi kesyirikan-kesyirikan di situ. Maka Rasulullah SAW memberikan pencegahan yang sangat keras dalam masalah ini. Maka beliau melarang perkara-perkara yang sebagaimana telah kita pelajari ini. Inilah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat realita yang ada di masyarakat kita. Ternyata apa yang menjadi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ternyata masih banyak yang dilanggar ya oleh masyarakat kaum muslimin sendiri. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya masyarakat kita kaum muslimin masih banyak yang belum mengetahui tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, mereka masih perlu didakwahi dan kita masih perlu untuk banyak belajar agar kita bisa juga mengajak mereka kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini penting. Maka di sini Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang realita yang ada. Realita yang ada di masyarakat kita, di mana Masya Allah ya, larangan-larangan tersebut ternyata banyak dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin. Beliau mengatakan, wa qad khalafa aktsarun nasi hadhihi nawahiyah, dan mayoritas manusia telah menyelisihi larangan-larangan ini. Masya Allah, beliau malah mengatakan aktsaru nas, mayoritas manusia. Ya, wartakabu ma hadzara minhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka irtakabu, yaitu melakukan, mudahnya gitu ya, mereka terjerumus atau melakukan apa yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fawaqa'u bisababi dzalika fi syirkil akbar, sehingga mereka pun dengan sebab hal itu terjerumus ke dalam syirik yang besar.
Banyak orang yang datang ke kuburan, ya, sekarang niatnya bukan hanya sekedar ibadah di kuburan kepada Allah Ta'ala, tetapi ternyata malah meminta-minta kepada orang yang dikubur di situ. Dan ini merupakan kesyirikan yang besar, karena meminta doa adalah ibadah, ya kan? Berdoa adalah ibadah kepada bentuk ibadah, bahkan dia adalah intinya ibadah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Maka kalau itu ditujukan kepada selain Allah, tentunya dia adalah kesyirikan yang sangat besar. Ya. Maka ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya banyak orang yang terjerumus ke dalam syirik besar gara-gara permasalahan kuburan ini. Fabanau 'alal kuburi masajida wa adrihatan wa maqamat wa ja'aluha mazarat tumarasu 'indaha kullu anwa'i syirkil akbar min adz-dzabhi laha wa du'a'i ashabiha wal istighatsati bihim wa sarfin nuzuri lahum wa ghairi dzalik. Maka mereka manusia itu membangun di atas kuburan-kuburan masjid-masjid. Kemudian adrihah itu ya bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan, wa maqamat yaitu makam-makam, ya. Wa ja'aluha mazarat, mereka menjadikannya sebagai tempat-tempat yang sering dikunjungi, diziarahi. Sehingga sering kita melihat ada rombongan ziarah ke makam fulan ya. Ziarah. Ya. Ini. Tumarasu 'indaha, yang mana dilakukan padanya kullu anwa'i syirkil akbar, berbagai macam-macam kesyirikan yang besar. Seperti misalnya Contohnya adalah menyembelih untuk kuburan. Menyembelih itu kan termasuk ibadah, ya kan? Menyembelih itu termasuk ibadah, yaitu menyembelih yang tujuannya adalah mengucurkan darah. Itu adalah ibadah, ya kan? Sehingga tidak boleh diserahkan, ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini ada menyembelih harus di kuburan, berarti kan menunjukkan kalau dia itu penyembelihan itu adalah ibadah untuk siapa? Untuk yang ada di kuburan tersebut. Dan ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Wa du'ai ashabiha, dan berdoa kepada para penghuni kubur tersebut. Punya hajat sesuatu, tidak minta langsung kepada Allah, tetapi mintanya kepada para penghuni kubur. Ya Syekh fulan, ya wali fulan, aku memiliki hajat ini dan itu. Walaupun kalimatnya bagaimana? Tolong sampaikan kepada Allah, misalnya gitu ya. Tapi hakikatnya dia minta kepada siapa? Orang yang sudah mati, ya kan? Apakah orang yang sudah mati ini punya kemampuan untuk menyampaikan kepada Allah? Sedangkan orang yang mati itu enggak mendengar orang yang hidup, ya kan? Orang yang mati enggak bisa mendengar orang yang hidup, enggak punya kemampuan. Sehingga orang yang mati sebenarnya mereka itu lebih butuh kepada orang yang hidup daripada orang yang hidup butuh kepada orang yang mati. Betul tidak? Ya. Jadi orang yang mati itu butuh kepada orang yang hidup untuk mereka didoakan kebaikan-kebaikan berupa ampunan dan rahmat. Ya kan? Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, Allah mensyariatkan salat jenazah, kemudian ada ziarah kubur untuk mendoakan mereka, gitu kan? Karena memang orang yang mati itu lebih butuh kepada orang yang hidup. Bukan sebaliknya. Orang yang hidup butuh kepada orang yang mati. Ya kan? Ini kebalik nih mereka ini. Jadi mereka datang ketika mereka punya kebutuhan sesuatu, datang ke penghuni kubur, kepada kuburan-kuburan tertentu, minta kepada penghuni kubur tersebut. Ini keliru, ya kan? Wal istighatsati bihim, dan istighatsah kepada mereka. Istighatsah itu apa? Istighatsah itu minta agar bencana yang telah terjadi itu dihilangkan. Namanya istighatsah. Ya, istighatsah itu minta agar bencana yang telah terjadi itu dihilangkan. Nah, mereka datang ke kuburan istighatsah kepada penghuni kubur. Padahal bencana itu yang menimpakan siapa, ikhwah? Musibah-musibah dan bencana itu yang menimpakan siapa? Allah. Apakah bisa selain Allah itu menghilangkan musibah dan bencana ini? Padahal yang menimpakan adalah siapa? Allah. Kalau ada yang bisa menghilangkan musibah dan bencana yang Allah timpakan, berarti Allah punya lawan, ya enggak? Allah punya lawan yang bisa mengalahkan Allah, kan gitu. Maka yang bisa menghilangkan musibah dan bencana ya Allah itu sendiri. Maka ketika istighatsah harusnya istighatsah kepada siapa? Allah, tidak boleh kepada selain Allah, kan gitu. Wa sarfin nuzuri lahum, dan diantara yang dilakukan di kuburan oleh mereka-mereka ini, hadanallahu wa iyyahum, yaitu memberikan atau mengarahkan nazar-nazar untuk mereka. Jadi bernazar tapi yang dituju bukan Allah tabaraka wa taala, bukan nazar lillah,
bukan nazar untuk Allah, tapi nazar untuk para penghuni kubur. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya di antara amalan-amalan perbuatan yang itu merupakan penyimpangan dalam agama kita, bahkan sebagian besarnya termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini praktek yang ada di masyarakat, realita yang ada di masyarakat. Padahal kita tahu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian adanya, bertentangan, ya kan? Maka dinukilkan oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di sini perkataan dari Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang juga menjelaskan perkara yang senada, bahwasanya kaum muslimin atau masyarakat secara umum itu melakukan perkara-perkara yang ternyata bertentangan dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, saya mohon maaf ya, ini malam ini kayaknya saya agak terburu-buru, agak cepat dalam menyampaikan karena ini panjang panjang. Ya. Kalau bisa selesai, masya Allah, tapi nggak tahu. Baik, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi ashabuhu wa baina ma alaihi aktsarun nasi al-yawma ra'a ahadahuma mudaddan lil akhari munaqidan lahu. Kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang membandingkan antara sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW tentang kuburan, dan juga apa yang beliau perintahkan dan beliau larang, termasuk juga apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, atau yang dianut oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita memadukan perkara ini, wa baina ma alaihi aktsarun nasil yaum, dengan kita bandingkan dengan apa? Dengan apa yang mayoritas manusia lakukan pada hari ini terkait dengan masalah kuburan, ra'a ahadahuma mudadan lil akhar, maka dia akan melihat bahwasanya keduanya itu saling bertentangan, munaqidan lahu, keduanya saling kontradiksi. Ini maksudnya apa? Realita yang ada di masyarakat, praktek-praktek yang mereka lakukan di kuburan, kalau dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka bertolak belakang, bertentangan, kontradiksi, nggak sama, nggak selaras. Padahal bagaimana ikhwah, kita itu dalam beragama harusnya mengikuti siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ini merupakan kekurangan yang ada di masyarakat kita, yang tentunya harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Nah, beliau mengatakan, bihaitsu la yajtami'ani abadan, di mana dua perkara tersebut sama sekali tidak akan bersatu. Ini antara petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan realita yang ada di masyarakat. Nggak akan bisa kumpul, nggak akan bisa bersatu. Ya, kecuali kalau diperbaiki kondisi masyarakat, maka baru benar. Maka kan gitu kan. Sehingga ini menuntut adanya usaha dakwah yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya dakwah dengan cara yang hikmah, berdasarkan ilmu. Jangan dakwah sekadar sembarangan dakwah yang seseorang itu hanya bermodalkan semangat, kemudian membabi buta, melarang orang ini dan itu tanpa memperhatikan hikmah dan tidak berdasarkan ilmu. Maka pentingnya bagi siapa saja yang mempelajari agama ini harus untuk benar-benar belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, ya, mempelajari tentang hikmah juga, ya, sehingga ketika dia berdakwah itu tidak menimbulkan mafsadat, ya, tapi memang benar menimbulkan maslahat di tengah-tengah masyarakat. Karena ada sebagian orang yang niatnya itu untuk berdakwah, alih-alih mendatangkan maslahat, malah dia mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Ini enggak benar yang seperti ini. Nah, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua. Baik, maka beliau sampaikan contohnya di sini, ya, oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau memberikan contoh tentang bertolak belakangnya dua kondisi tersebut, realita dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati ilal kubur wa haula yusalluna indaha. Rasulullah SAW melarang salat ke kuburan, menghadap kuburan.
namun mereka ternyata salat di sekitar kuburan. Nabi larang, mereka lakukan. Wa naha 'an ittikhadhiha masajid wa haula'i yabnuna 'alaihal masajida. Nabi SAW melarang menjadikan kuburan itu sebagai tempat-tempat ibadah ataupun masjid-masjid, namun mereka malah membangun di atas kuburan itu masjid-masjid. Betul? Banyak nggak kuburan yang dibangun masjid-masjid? Ya, kalau di sekitar kita sini alhamdulillah mungkin kita jarang menemui, tapi dalam ada sebagian tempat yang ada yang seperti itu. Banyak kuburan-kuburan itu dibangun di atasnya masjid-masjid, terutama kuburan orang-orang soleh yang mungkin mereka anggap sebagai wali, mungkin ya, atau yang mereka anggap sebagai orang yang luar biasa. Dijadikan kuburan di situ, dikunjungi, sholat di situ dan seterusnya. Ya, pernah lihat di mana? Nah, di sekitar kita ada, di Sukoharjo ada kan? Di Solo ada Seritek. Oh, masjid baratnya kuburan itu nanti belum bisa samakan dengan yang ini, karena terkadang masjid baratnya kuburan itu ada penghalangnya, ada batasannya, bisa jadi gitu kan. Tapi ini kuburan terus dibangun masjid, beda ya, kuburan dibangun masjid. Ya mungkin seperti kuburan wali-wali yang ada di sana gitu kan, ya dibangun masjid padanya, ya seperti itu. Wa yusammunaha masyahid, dan mereka menamakannya dengan masyahid. Masyahid itu apa ya? Mungkin petilasan atau apa, beda ya petilasannya, tapi ini nggak tahu, untuk terjemahannya saya nggak tahu nih ya. Masyahid ini ya, masyahid yaitu tempat-tempat yang dihadiri atau disaksikan di situ. Intinya makam-makam lah ya, dinamakan makam-makam barangkali. Mudahatan li buyutillah, ini sebagai bentuk penyerupaan terhadap rumah-rumah Allah. Jadi dinamakan dengan nama tertentu yang itu menyerupai dengan masjid-masjid, rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Wa naha an iqadis suruji 'alaiha wa haula'i yuqifuna al-awqafa 'ala iqadil qanadili 'alaiha. Rasulullah SAW melarang iqadis surut, yaitu menyalakan pelita-pelita pada kuburan. Jadi kuburan itu dilarang oleh Rasulullah SAW itu dinyalakan padanya pelita-pelita, lampu-lampu penerangan. Ya. Pelita-pelita itu ya penerangan. Tapi mereka yuqifunal auqaf, mereka mengeluarkan wakaf-wakaf, menafkahkan atau mewakafkan harta-harta mereka untuk menerangi atau menyalakan qanadil, pelita-pelita di atas kuburan. Ini lagi-lagi apa? Ada petunjuk Rasulullah SAW, kemudian masyarakat menyelisihinya, ya kan? Wa naha an tuttakhadha 'idan wa haula yattakhiduna a'yadan wa manasik. Rasulullah SAW melarang kuburan itu dijadikan perayaan, maksudnya tempat yang didatangi berulang kali, berkali-kali. Ini maksud dari perayaan di sini, tempat yang didatangi berkali-kali, karena Id dalam bahasa Arab itu terkadang bermakna waktu yang berulang kali dirayakan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau Id juga bermakna tempat yang berulang kali dikunjungi untuk dirayakan sesuatu di situ. Ya, itu juga termasuk Id, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ya, kemudian beliau mengatakan wa haula'i yattakhiduna a'yadan wa manasik, dan mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat-tempat perayaan dan tempat-tempat ritual tertentu. Ya, wa yajtami'una laha kajtima'ihim lil 'idi aw aktsar, dan mereka berkumpul di kuburan sebagaimana mereka berkumpul pada suatu perayaan tertentu. Ya, ini yang dilakukan oleh masyarakat, yang ternyata bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 7 menit, kita lanjut. Wa amara bi taswiyatiha kama rawa Muslimun fi sahihihi an Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Beliau memerintahkan untuk meratakan kuburan, sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abu Hayyaj Al-Asadi, dia mengatakan Ali bin Abi Thalib berkata kepada saya, yaitu kepada Abu Hayyaj, ya. Ali bin Abi Thalib berkata, maukah
aku utus kamu sebagaimana Rasulullah SAW dulu mengutus aku tentangnya, berkaitan dengan masalah ini, ya, yaitu apa? Perkara yang diutus, perkara yang Rasulullah SAW mengutus Ali dalam perkara tersebut, yaitu Allah tada'a suratan illa tamastaha, yaitu janganlah kamu biarkan satu gambar atau patung kecuali kamu hancurkan. Maksudnya gambar atau patung makhluk bernyawa. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, jangan kamu biarkan kuburan yang meninggi kecuali kamu ratakan. Artinya petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan masalah kuburan, beliau menginginkan agar kuburan itu tidak meninggi tetapi rata. Tentunya rata dengan sewajarnya, ya. Sebagaimana telah kita terangkan kemarin, ratanya itu bukan rata banget tetapi boleh ada gundukan sewajarnya, mungkin 1 jengkal, untuk menandakan bahwasanya ini adalah kuburan. Bukan meninggi banget sehingga seakan-akan ini adalah kuburan yang luar biasa yang memiliki keistimewaan daripada yang lain. Tidak demikian. Nah, taib. Wa fi sahihi aidan, dalam sahih Imam Muslim juga, an Sumamah bin Syufayyin, dari Sumamah bin Syufay, dia berkata, kunna ma'a Fadalata ibni Ubaidin bi ardir Rumi bi Rhodis, ya, fatuwfiya sahibun lana fa amara Fadalatu bi qabrihi fasuwiya, thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'maru bi taswiyatiha. Dalam riwayat Sahih Muslim juga dari Sumamah bin Syufay, dia mengatakan, kami dahulu pernah bersama dengan Fadalah bin Ubaid di bumi Romawi, yaitu di kota apa namanya tuh, Rhodos, ya, Rhodos. Kemudian ada salah satu di antara sahabat kami yang meninggal dunia. Jadi di antara salah satu sahabat kami yang meninggal dunia, kemudian Fadalah memerintahkan agar kuburan dia diratakan. Lalu dia berkata, jadi Fadalah ini adalah sahabat Rasulullah SAW, ya, Fadalah bin Ubaid. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Nah, jadi memang para sahabat telah memahami perintah Rasulullah SAW agar kuburan itu diratakan, tidak ditinggikan. Maka ketika di sini dikatakan apa tadi, salah satu sahabat dari Sumamah bin Syufay yang meninggal dunia di kota Rhodos ini tadi, ya, maka diperintahkan oleh sahabat Fadalah, ya, sahabat Fadalah untuk apa? Meratakan kuburan tersebut. Ini menunjukkan petunjuk beliau SAW agar kita meratakan kuburan, tidak meninggikan kuburan. Wa haula, namun mereka masyarakat, ya kan, orang-orang, yubalighuna fi mukhalafati hadainil haditsain, mereka berlebih-lebihan di dalam menyelisihi 2 hadis ini, yaitu tentang larangan meninggikan kuburan. Wa yarfa'unaha 'anil ardi kal bait, bahkan mereka itu meninggikan kuburan lebih tinggi dari bumi, ya, sebagaimana rumah ditinggikan, baik dengan tanahnya yang lebih meninggi atau dengan bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya. Wa yaqiduna 'alaihal qibab, dan mereka membuat kubah-kubah di atas kuburan. Ya, ini termasuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Masih ada waktu? Panjang ini. 3 menit. Kita lanjut. Ila anqal, sampai beliau berkata, itu Ibnu Qayyim mengatakan, fanzur ila hadha tabayunil azim baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu minan nahi amma taqaddama dzikruhu fil qubur wa baina ma syara'ahu haula'i wa qasaduhu wa la raiba anna fi dzalika minal mafasidi ma ya'jizul 'abdu an hasrihi. Beliau mengatakan, maka perhatikanlah perbedaan yang sangat besar ini antara apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, yang diniatkan oleh Rasulullah SAW dari larangan terhadap perkara-perkara yang telah berlalu penyebutannya tentang masalah kuburan, dan antara apa yang disyariatkan oleh orang-orang itu yang mereka tuju dan yang mereka tuju. Ini perhatikan, ini petunjuk Rasulullah SAW, ini syariat Rasulullah SAW, tapi mereka memiliki, seakan-akan memiliki apa? Syariat sendiri, memiliki petunjuk sendiri, bertentangan, ya. Wala raiba anna fi dzalika minal mafasid, dan tidak ragu lagi tentunya, ya, bahwasanya dalam hal tersebut terdapat kerusakan-kerusakan ma ya'jizul 'abdu an hasrihi, yang tidak bisa batasi oleh seorang hamba. Maksudnya kerusakan yang sangat banyak yang tidak bisa dibatasi. Kenapa demikian? Karena itu adalah menyelisihi tuntunan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini ada sebuah faedah yang besar, bahwasanya kita sebagai orang yang telah mengucapkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kita harus memiliki keyakinan semua kemaslahatan adalah dengan kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk yang beliau bawa adalah dari siapa? Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Ya kan? Maka apa saja yang menyelisih petunjuk Rasulullah SAW pasti mengandung kemafsadatan, mengandung keburukan. Ini yang harus kita yakini. Ya kan? Kalau kita ingin baik dalam perkara apa saja, baik dalam perkara individu kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat sekitar kita, bahkan dalam bernegara, maka tidak ada jalan kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Ta'ala telah menjadikan petunjuk Rasulullah SAW itu menyeluruh untuk semua lini kehidupan manusia, bukan hanya tentang hubungan seorang manusia dengan Allah saja, tetapi juga hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, bahkan sampai masalah kenegaraan, maka itu sudah ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita benar-benar menguatkan syahadat kita ini, syahadat yang kedua, sebagaimana kita menguatkan syahadat yang pertama la ilaha illallah. Ya, kalau syahadat yang pertama la ilaha illallah kita menguatkan dalam arti apa? Kita kuatkan tauhid kita. Jangan sampai kita berbuat syirik. Adapun syahadat yang kedua maka kita kuatkan dalam arti apa? Kita benar-benar meyakini petunjuk Rasulullah SAW itulah yang terbaik untuk kita jalani. Dan semua kerusakan berasal dari menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini ya. Masih ada beberapa pernyataan dari Ibnu Qayyim yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Nanti kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.